Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang telinga, buka pikiran, dan dengarkan. Stay tune on volume. Oke, kembali lagi bersama saya Wid Pajati di podcast Lantunan Pelajar. Nah, di sini dalam program acara tip and trick Jadi saya akan membahas tip and trick untuk kebugaran dan kesehatan dalam bulan Ramadan ini. Nah, tip agar sehat dan fit saat puasa mulai berarti seorang harus sedikit mengubah jam makan dan frekuensi makanan sehari-hari. Setiap hari umat muslim harus bangun di malam hari, kemudian sahur, aktivitas di siang hari, gitu. Nah, beberapa orang mungkin punya ketakutan selama puasa akan merasa kehausan ataupun kelaparan. Ada pula khawatir menjadi satu rentan sakit setelah mengubah pola makan karena berpuasa. Untuk menghindari itu, ketakutan dan kekhawatiran tersebut, alangkah baiknya kita menekan tips dan trik ini. Nah, untuk yang pertama, menu makanan tak terlalu beda. Sebaiknya menu makanan itu tak terlalu beda dengan biasa-biasanya gitu. Jadi tips dan trik yang pertama, di bulan Ramadan untuk sehat dan bugar jasmani itu pola makan kita. Makanan kita yang mana tempe, tahu, jangan diubah menjadi ayam goreng, ikan ataupun fresh ikan dan lain-lain. Ini akan kaget, perut kita akan kaget gitu. Nah, maka dari itu lakukan pola makan seperti biasanya. Kemudian yang kedua, kontrol porsi. Siapa saja harus disiplin. Jadi mengontrol porsi saat makan gitu. Ketika sahur mungkin sedikit, kemudian ketika berbuka. Kita sebagai Islam ya, ketika berbuka itu kadang-kadang kita melampiaskan ketika siang hari gitu kita kehausan, kelaparan, kita makan sebanyak-banyak itu nanti takutnya karena perut kita sepertiga untuk kanan, kemudian untuk air, untuk nafas gitu. Jadi harus pola porsinya kita harus atur gitu. Nah, itu teman-teman. Oke, yang ketiga adalah perhatikan zat gizi langkah setiap kali makan sahur dan berbuka. Nah, harus ada karbohidrat, protein hewani, nabati, buah ataupun sayuran, itu harus lengkap. Gitu. Harus lengkap, jangan asal makan garingan terus, asal makan yang yang berlemak. Jadi harus ada selingan sayuran agar perut kita itu butuh sayuran nabati gitu. Nah, itu yang ketiga. Ini yang keempat adalah pilih karbohidrat kompleks lihat. Nah, kayak sayur, tempe gitu. Jadi kita harus memilih, ada nasi, roti gandum. Karena nasi merah, sayur, tempe itu gampang dicerna oleh perut. Jadi yaitu tips untuk karbohidratnya. Kemudian yang kelima, perbanyak sayuran dan buah. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah yang kaya serat, kandungan serat dan serat tubuh dalam waktu lama, sehingga salah satunya akan memberikan sensasi kenyang di perut. Nah, perbanyak sayuran dan buah agar sebagai punuk atau amunisi ketika kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kan kita itu terkadang itu kelaparan gitu. Nah, jadi tetap konsumsi sayur dan buah secukupnya atau jangan berlebihan lah gitu. Nah, agar ada amunisi dalam perut gitu. Nah, kemudian yang keenam, perhatikan asupan cairan penuh kebutuhan cairan setiap hari saat berpuasa. Nah, ini cairan ini sangat penting. Sebagian tubuh kita, teman-teman, itu adalah cairan. Bagian tubuh kita hampir semua itu cairan, darah, cairan. Kalau kita tidak ada air, bisa apa kita gitu. Nah, cairan kita itu seperti kita minum. Nah, 8 gelas per hari. Itu bisa dititipkan itu 2 ketika sahur, 4 ketika berbuka, 4 ketika malam, Jadi 2 ketika berbuka, 4 ketika malam, kemudian 2 ketika sahur.
Nah, adapun itu 242. Jadi dibiasakan untuk minum-minuman yang sehat seperti air bening, bukan air putih, air putih susu ya, air bening, karena kita itu butuh oksigen yang sangat banyak gitu teman-teman. Nah, kemudian yang ketujuh, kurangi kafein. Jadi mengurangi kafein seperti teh, kopi saat berpuasa perlu dilakukan juga. Nah, jadi kafein ini perlu dikurangi seperti teh dan kopi. Nah, ini akan menghambat kita dalam tubuh melalui cairan gitu. Kalau kita kebanyakan itu nanti kita akan gampang lelah, gampang dahaga gitu. Nah, kemudian yang ke-8, kurangi makanan asin. Nah, ini. Jadi kita berpuasa itu ya baiknya kita mengurangi makanan yang asin-asin. Misalnya ikan asin, makanan kaleng junk food itu juga kita kurangi. Nah, jadi kenapa mengurangi makanan asin? Karena membuat kita cepat dahaga gitu teman-teman. Jadi kita cepat dahaga, kita akan kekurangan air ketika beraktivitas, karena kadang kadang kita banyak gitu. Nah, kemudian yang ke 10, kurangi makanan yang berlemak seperti kandungan lemaknya tinggi, gula, coklat. Nah, selain makan lemak juga, gula juga memicu untuk berat badan yang tidak diinginkan. Takutnya kalau kita kebanyakan minum atau makan gula, kita akan obesitas, kegemukan itu. Nanti larinya nggak cepat guys gitu. Nah, jadi teman-teman, kurangilah makanan yang berlemak dan gula. Itu takutnya nanti obesitas dan itu diabetes. Kemudian yang 10, jangan lewatkan makan sahur atau jam tidur. Anda agar jangan sampai melewatkan waktu sahur setiap hari. Nah, karena kenapa jangan melewatkan waktu sahur? Karena ketika waktu sahur itu ibaratnya sarapan kita. Kalau kita gak sahur, tapi kan ada sebagian seperti saya ini kan dulu jarang sahur karena ya mungkin kebablasan gitu. Nah, kemudian ya siangnya ya perutnya gak enak gitu. Tapi ketika kita sahur, kita akan sarapan. Ibaratnya sarapan pagi, kita akan aktivitasnya lebih maksimal, lebih optimal gitu. Nah, apalagi sahurnya ketika ditemani oleh doi di WA gitu. Oke, gini, jangan lupa sahur ya gitu. Nah, itu kan lebih aktif. Mungkin yang jumbo-jumbo bisa saya ingatkan juga boleh gitu. Oke. Kemudian yang ke-10, konsumsi suplemen jika diperlukan. Apabila diperlukan konsumen. Nah, ini suplemen tubuh kayak vitamin C, vitamin A itu perlu. Saya sendiri mencoba kalau Ramadan ini meminum vitamin C. Alhamdulillah lebih ada kaceknya gitu. Makanya minum suplemen dan tidak vitamin C atau vitamin A gitu. Yang ke-12, tetap melakukan aktivitas fisik dengan menggunakan pembenaran untuk bermalasan. Jangan membenarkan untuk bermalasan gitu. Jadi yang ke-12 ini kita itu dulu untuk tipnya itu adalah berolahraga. Jangan malas-malasan, jangan mager-mager gitu. Karena ketika kita mager, kita akan tidak ada pergerakan, kita akan bermalas-malasan, itu menyebabkan kurangnya nilai ibadah ya mungkin ya. Sebenarnya tidur itu adalah sebagian ibadah. Kalau saya sih tidur adalah sebagian mengurangi ibadah gitu. Kenapa? Karena dengan kita tidak tidur, kita akan lebih optimal lagi. Kalau tidur kan hanya gitu toh, pahalanya mungkin segitu. Kalau kita bangun, kita akan misalnya membaca Quran, melakukan kebaikan sosial, itu kan lebih baik, alangkah lebih baiknya gitu. Nah, gitu teman-teman. Oke, kemudian yang ke-13 yang terakhir, tidur sesuai jam ya, 6-8 jam. Tapi kebiasaan ini kebiasaan ketika tadarus sampai malam, sampai jam 12, kemudian tidur jam 1, bangun jam 4. Nah, tidur lagi itu kebiasaan yang buruk sih sebenarnya. Ya tidak baik dicontohkan lah ya gitu. Nah, jadi teman-teman ketika menggunakan tip yang ke-13 ini, tidurlah yang secara
sehat gitu. Gitu. Agar ketika beraktivitas di siang hari ataupun sore hari lebih optimal gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, itu adalah tip and trick ketika di bulan Ramadan agar sehat dan bugar dan optimal dalam menjalankan ibadah. Oke. Nah, itu ini sudah ada yang bergabung, siapa ya? Bentar, saya coba cek yang bergabung. Mas Bagus. Oke, Mas Bagus, terima kasih sudah bergabung. Ya, jadi itu sedikit dari acara TNT. Semoga memberikan wawasan dan kebaikan bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya next time hari. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Saya undur diri. Assalamualaikum.